Halo, selamat datang di KN Class Programming. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang selection. Selection di bahasa C terbagi menjadi dua. Ada selection if, ada juga yang disebut dengan selection switch. Oke, saya langsung saja ke Microsoft Visual Studio. Saya akan membuat sebuah program untuk mengetahui apakah usia Anda atau usia yang diinput oleh user itu sudah dewasa atau masih di bawah umur. Saya akan memasukkan variabel umur dengan integer. Saya akan menjelaskan tentang if, else, if, selection if terlebih dahulu. Badan dari if seperti ini. If itu kondisi. Di dalam sini tuh disebut dengan kondisi. Kondisi di mana jika memenuhi, dia akan masuk ke dalam ruang sini. Selain itu, jika salah, dia akan masuk ke kolom sini. Jika umur di atas 20 tahun, jika input user di atas 20, maka akan muncul usia Anda sudah dewasa. Jika kurang dari 20 tahun, dia akan ngeprint usia Anda kurang belum cukup. Coba kita tes. Jangan lupa, apa return 0? Maksudnya itu jika semua codingan ini sudah selesai, dia akan mengembalikan nilai ke 0 seperti semula. Coba kita jalankan. Jika saya masukkan 20, usia Anda belum cukup. Kenapa? Karena kondisi di sini dia meminta umur di atas 20. Kalau kita masukkan 20, umur lebih sama dengan 20, dia akan 20 termasuk ke dalam if ini. Jika umur kita 17 tahun,
usia Anda belum cukup. Saya akan memberitahu sebuah logical operator dari if else. Ya. Jika true dan true, maka hasilnya true. Jika true or true, maka hasilnya true. Penggunaan dua kondisi ini ada yang menggunakan dan menggunakan atau. Langsung saya tunjukkan saja. Jika umur di atas 20 dan umur di bawah 60 tahun, maka ini disebut usia produktif. Selain itu, usia tidak produktif. Coba kita langsung jalankan. Jika saya input 15, usia tidak produktif. Jika umur di atas 20 sampai 60 disebut dengan usia produktif. Saya akan menjelaskan dari if else ini. Jika umur di atas 20, kalau kita input 15, apakah umur sudah di atas 20? Apakah umur di atas 20? Tidak. Apakah umur di bawah 60? True. Berarti false true. Maka hasilnya true false. Kalau dan penggunaan dan, maka false. Dia akan salah. Maka dia masuknya ke else. Jika kita masukkan 30, apakah umur di atas 30? Di atas 20? Ini true. Apakah 30 di bawah 60? True juga. Maka kondisi pertama true, kedua true, maka hasilnya akan true. Dia akan masuk dalam ini. Sekarang saya akan menunjukkan tipe kedua dari kondisi, yaitu kondisi switch atau disebut dengan switch case. Saya langsung saja membuat programnya. Saya akan membuat sebuah variabel karakter dengan nama grade. Ingat, penggunaan karakter hanya bisa menginput satu jumlah karakter. Penggunaan char identifiernya adalah %c. Dia hanya bisa memasukkan satu buah karakter saja. Badan dari switch adalah switch lalu masukkan apa yang mau dipilih. Saya masukkan grade-nya. Saya memilih grade.
Lalu char yang dimasukkan dalam scanf yang diinput oleh user akan masuk ke switch. Lalu jika user memilih grade A, maka output yang akan keluar adalah istimewa. Jangan lupa setiap case diakhiri dengan break. Jika pilihannya di maka bagus. Kalau dalam if else atau kondisi else, dia adalah if dan else. Jika di kondisi sini benar, maka dia masuk ke else. Kalau penggunaan di switch case adalah default. Selain dari case tersebut tidak ada, maka dia akan masuk ke default. Saya langsung jalankan. Jika grade-nya A, maka istimewa. Jika saya masukkan grade F, maka yang akan keluar adalah Anda tidak lulus. Karena F di sini dia tidak masuk ke dalam case-case di sini. Maka dia akan masuk ke default. Jika tidak menggunakan break di sini, maka hasilnya akan seperti ini. Dia akan mengeluarkan semua case-case yang ada di sini. Makanya kita harus memasukkan break. Jika masuknya A, dia akan membaca hanya sampai A. Dia tidak akan membaca di bawahnya. Cukup sekian tutorial dari kami. See you next time.